Wartawan, tetap jangan berkerumun. Ini tidak ada apa ini? Ini pembacaan. Yang tidak berkepentingan jangan gabung. Yang tidak bertugas membaca deklarasi jangan gabung. Ini bukan foto bersama ini. Ini ya, ini untuk para deklarator saja. Tapi kalau tidak bertugas membaca nggak usah masuk. Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Pembacaan jati diri kami oleh Bapak Dr. Ahmad Yani dimulai. Pengacara jangan dihalangi. Saya akan memulai, mohon tenang. Saya akan memulai membacakan jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mohon. Saya akan memulai, mohon tenang. Saya akan memulai membacakan jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami. Mohon. 1. Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dari berbagai elemen dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. 1. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Baik melalui edukasi, advokasi, 3. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. 4. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan, agama, suku, profesi, afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. 5. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mempunyai pandangan dan sikap resmi, yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator atau jejaring pendukung Koalisi Aksi Moral Rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran menyelamatkan Indonesia di pusat, di daerah, dan di luar negeri. 6. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri. Walau tidak ada hubungan struktural organisatoris, namun
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. Sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. 7. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan jejaringnya berjuang untuk tujuan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. 8. Kami bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna. 9. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia membagi struktur organisasi kepada A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis yang dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif kolegial memimpin gerakan sesuai jati dirinya. B. Komisi eksekutif terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi. C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai dengan sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja aksi di bawah koordinasi presidium. D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja aksi sesuai bidangnya masing-masing. 10. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan yang terorganisasi merupakan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. Tahun 1945. Tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelamatkan Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bahwa penyelenggaraan negara bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintah tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mengamati perjalanan kehidupan bangsa dan negara dari pemerintahan ke pemerintahan harus telah terjadi perkembangan dan kemajuan. Namun perkembangan terakhir menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi nasional dari cita-cita, dari nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa dewasa ini, dan memperhatikan penyelenggaraan dan tata kelola negara, khususnya pada era pandemi COVID-19. Kami yang terdiri dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang bergabung dalam koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami amat memprihatinkan hal-hal sebagai berikut. Ekonomi, pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor, serta telah gagal
menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk-produk impor, dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32%, yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, diiringi oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumber daya ekonomi, produksi, dan distribusi. Sebelum COVID-19, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa. Rakyat yang menderita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa. Dengan konstruksi ekonomi akibat COVID-19, jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam. Termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kegagalan ini. Membengkaknya sesungguhnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Neraca berjalan. Investasi dan tingginya utang pemerintah, termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kekuasaan. Membengkaknya defisit anggaran, defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan, investasi korporasi domestik dan asing seringkali menjadi alat untuk ekonomi politik, intervensi, dan intimidasi. Kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemi COVID-19 dan ketakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya. Pengelolaan keuangan, anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangunnya proyek-proyek mercusuar, infrastruktur dan ibu kota baru. Sementara anggaran penanggulangan krisis dari dana-dana yang merupakan hak orang miskin. Pembangunan ekonomi selama ini keberadaan segelintir orang. 1% penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara. Dan 4 orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan tabungan kekayaan 100 jumlah penduduk miskin, 100 juta penduduk miskin. Dengan dalih menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah justru mengucurkan dana untuk membantu korporasi besar dan BUMN yang sudah merugi sebelum COVID-19 terjadi. Orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang. Orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan impor, mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kecenderungan impor yang dilakukan mafia telah membuat beban rakyat semakin bertambah, termasuk kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar. Kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional yang tercermin dari makin merosotnya pembangunan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto. Menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung dan potensial melahirkan depresi ekonomi, pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri atau self-defense mechanism. Di dalam keadaan demikian, seyogianya pemerintah sebagai pemangku amanat kekuasaan pemerintahan lebih mengutamakan keselamatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi
bahwa pemerintah harus melindungi dan membawa kapal Indonesia karam. Oleh karena itu perlu diselamatkan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan, pemerintah telah menyimpang dari depresi ekonomi akan meruntuhkan negara dan membawa kapal Indonesia karam. dalam permusyawaratan perwakilan. Politik Indonesia saat ini dalam kondisi yang karut-marut dan semakin sulit diurai, antara lain mengkristalnya sikap saling tidak percaya bidang politik oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh. Bangunan politik telah menyimpang dari sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan antara lain mengkristalnya sikap saling tidak percaya. Ia ditimbuni oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan moral. Kebijakan penyelenggara negara tahun 2020 merupakan bukti nyata dari kediktatoran karena mengeliminasi fungsi DPR dan BPK dan mengamputasi lembaga yudikatif yang artinya meruntuhkan negara hukum, dan DPR mengkhianati berbagai bidang, tidak berkhidmat bagi kepentingan rakyat, condong pada kepentingan elit, lembaga perwakilan ekonomi, dan berperan sebagai Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian melakukan persekongkolan jahat, melakukan kejahatan merupakan bukti nyata bangsa dan negara. Ini eliminasi fungsi DPR dan BPK dan mengamputasi lembaga yudikatif, Undang-Undang Minerba yang menguntungkan segelintir pengusaha, dan RUU Omnibus dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri. Petani dan nelayan, partai-partai politik adat, UMKM dan koperasi, dan bersekongkolan jahat melakukan kejahatan pemerintah daerah, bangsa dan negara dengan meniadakan AMDAL. Ini ditunjukkan antara tanah dan air Indonesia yang melemahkan KPK, Undang-Undang Minerba yang khusus pemerintah dan RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja yang kaum buruh, sebagai kudeta konstitusional, masyarakat adat, UMKM dan koperasi. Undang-undang tersebut memangkas kewenangan pemerintah daerah, merusak lingkungan hidup dengan meniadakan AMDAL dan menggadaikan tanah dan air Indonesia ini diperkuat dengan pernyataan asing. Agama sebagai secara khusus pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia selama ini juga ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandra dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara. Hal ini semua berdampak pada proses pemilihan yang tidak demokratis serta jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sebagai akibatnya, demokrasi Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme, oportunisme, transaksionalisme, dan kriminalisme yang tunjukkan dengan adanya di Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme, oportunisme, transaksionalisme, dan kriminalisme yang berujung pada Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Dengan meninggalnya hampir 700 petugas pemilu, demonstrasi usai Pilpres pada bulan Mei 2019, laporan Komnas HAM Oktober 2019. Pada tingkat global, demokrasi Indonesia saat ini anjlok. 2019 juga merenggut nyawa 10 orang. Selain itu, 465 orang sebagai negara dengan demokrasi, antaranya anak-anak, dan informasi orang hilang sebanyak 32 orang. Laporan Komnas HAM Oktober 2019. Tingkat global, demokrasi Indonesia saat ini anjlok 16 peringkat dibanding tahun 2016 dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk. Terancamnya kebebasan sipil dan lemahnya keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor paling menentukan dalam sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kehidupan nasional tidak cukup
menggembirakan. Mutu pendidikan yang sangat buruk dan tidak memiliki rencana strategi jangka panjang. Terbukti tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Hal ini ditandai antara lain pertumbuhan indeks pembangunan manusia atau IPM yang lamban. Indonesia dalam urutan 111 pada tahun 2019. Masa lama belajar rata-rata baru sampai kelas 2 SMP. Global Competitiveness Index masih berada di urutan ke-50 di bawah beberapa negara-negara ASEAN. Dapat dipastikan mutu pendidikan nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 yang meniscayakan siswa, mahasiswa harus belajar melalui pendidikan jarak jauh atau PJJ, belajar daring atau online. Hal demikian disebabkan negara AB menyiapkan regulasi, infrastruktur, dan piranti keras seperti jaringan internet, alat komunikasi yang memadai, dan materi belajar yang sesuai dan penyediaan pulsa gratis. Sebagai contoh, pelajar yang dapat mengakses internet hanya 5% di NTT dan 9% di Kalimantan. Kenyataan ini telah menimbulkan hilangnya potensi peserta didik yang dapat membawa hilangnya generasi bangsa. Ditambah, Kemendikbud sebagai penentu kebijakan sekaligus pelaksana uji kompetensi pendidikan kesehatan justru melanggar Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 yang di dalamnya mengamanahkan kepada perguruan tinggi bersama organisasi profesi dan organisasi yang tersertifikasi sehingga hampir 350.000 lulusan perguruan tinggi kesehatan terlantar karena proses yang tidak akuntabel dan transparan. Walaupun anggaran pendidikan telah ditetapkan minimal 20% dari APBN dan APBD, pemerintah tidak mampu merealisasikannya. Sebagai akibatnya, akses pendidikan bermutu tidak dicapai secara merata dan masif di seluruh daerah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, umumnya mahasiswa kesulitan membayar uang kuliah. Sementara pemerintah sangat minim memberikan bantuan kepada para mahasiswa dan sekaligus juga minim memberi bantuan kepada perguruan tinggi swasta. Pada sisi sosial budaya kemasyarakatan, kehidupan bangsa menghadapi tantangan besar, yaitu terjadinya keterbelahan masyarakat, terutama karena praktik politik belah bambu demi kepentingan politik. Penguasa cenderung mengadu domba antar kelompok masyarakat dengan mempertajam isu primordial sektarian, melakukan diskriminasi dan provokasi atas dasar sara, menggunakan buzzer bayaran untuk menghancurkan lawan politik, yang kesemuanya memperparah kohesi dan solidaritas sosial, serta mengancam persatuan Indonesia. Budaya luar yang terus mengancam anak muda Indonesia melalui media sosial, melalui investasi yang tidak terkendali. Pemerintah tidak mampu mengelola kehidupan sosial yang baik pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sosial budaya, terjadi degradasi moral dan lunturnya persatuan, hidup berdampingan, kebersamaan, dan gotong royong. Perkembangan hukum dan HAM, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Dalam pembentukan hukum terlihat karut-marut, melenceng dari kaidah dan cita-cita hukum nasional. Tidak ada jaminan bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan azas Pancasila, nilai-nilai transendental, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
mengabaikan etika hukum, yaitu tidak mengabdi kepada kepentingan politik kelompok atau golongan sebagai wujud nyata tegaknya prinsip equality before the law, persamaan setiap warga negara di hadapan undang-undang. Dalam membuat undang-undang atau peraturan, seharusnya berorientasi dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau sekelompok yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Undang-undang dan atau peraturan yang dibuat cenderung melegitimasi munculnya benih-benih otoritarianisme, melestarikan ketimpangan ekonomi dan status sosial, melanggar hak asasi manusia, dan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Rancangan Undang-Undang HIP BPIP adalah contoh produk hukum yang jelas dan nyata, tidak hanya bertentangan dengan Pancasila, malah hendak mengganti Pancasila, 5 dasar yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, dengan Trisila. Dengan Trisila, dengan Ekasila, yang membuka jalan selebar-lebarnya bagi bangkitnya komunisme, hal yang jelas-jelas membuktikan sebagai upaya makar terhadap Pancasila. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK justru cenderung melemahkan dan berpotensi melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi yang kian bersih merajalela di Indonesia. Demikian pula Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 telah memberikan kewenangan berlebihan kepada pemerintah, membuka peluang timbulnya moral hazard karena mereduksi serta mengamputasi kewenangan beberapa lembaga tinggi negara, khususnya DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sesungguhnya, sejak undang-undang tersebut diputuskan, Indonesia telah mempraktekkan dan menjadi negara kekuasaan, mahstrat. Karena segala hal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah tidak lagi dapat diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dengan demikian, Indonesia sudah bukan lagi sebagai negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Dari presiden ke presiden. Dari presiden ke presiden, penegakan hukum adalah soal krusial yang tidak dilaksanakan secara baik. Itulah sebabnya kami mendesak agar presiden